Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 11 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, lanjutkan 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut melihat Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencapi mereka sebagai pendosa terhadap orang-orang yang perilakunya tidak sesuai standar mereka. Mereka kecewa dengan Yesus yang mau makan dengan para pendosa. Bagi orang Farisi dan para ahli Taurat, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa sudah tidak mungkin lagi bertobat. Karena itu mereka tidak pantas untuk makan bersama Yesus. Tapi bila kita merenungkan Injil hari ini lebih dalam, lewat perumpamaan anak yang hilang, kita menemukan kasih Tuhan yang sangat istimewa. Kita menemukan pribadi Bapa yang baik dan murah hati, Bapa yang mau menyambut dengan tangan terbuka pada setiap orang yang bertobat. Ada sukacita, kegembiraan yang dialami. Kita menemukan bagaimana Yesus mengajarkan pada kita semua, kesempatan bertobat itu selalu ada. Bahwa Allah selalu terbuka hati untuk kita semua yang mau sungguh-sungguh bertobat. Pintu pertobatan selalu terbuka lebar untuk setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan untuk kita lewat kisah Injil hari ini jelas. Agar kita tidak mudah mencap orang lain sebagai pendosa dan tidak pantas untuk Tuhan dan sesama. Yesus dalam Injil menegaskan pada kita bahwa pintu pertobatan selalu terbuka bila kita mau bertobat. Maka kita perlu memperbaharui pemahaman kita agar kita tidak dengan mudah mencap orang sebagai pendosa dan tidak pantas di hadapan Allah dan sesama. Tapi kita harus meyakinkan bahwa pintu tobat itu selalu ada. Dan saya percaya bila orang mau bertobat, dia akan semakin pantas untuk Tuhan dan sesama. Kuncinya adalah kemauan baik kita untuk kembali kepada Bapa, merajut kembali relasi dengan Bapa yang mungkin selama ini terputus, yang mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan. Kita berusaha di masa prapaskah ini, relasi itu terjalin dengan baik, membangun semangat pertobatan supaya hidup kita semakin pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Kita semua bukanlah manusia yang sempurna. Tapi saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, pintu pertobatan, pintu pengampunan selalu terbuka untuk kita dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.